Al-Habib Abu Bakar. Bismillah. وصلهم وفرحمن الله يغفرنا في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Fadal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Raqibun kada atidu. Raqibun malakun an yaminil insani yaktubul hasanati. Yang lalu kita sudah membahas malaikat munkar nakir, yang dimana malaikat munkar nakir ini tidak termasuk malaikat yang 4 yang bisa merubah wujudnya, seperti malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan malaikat Israil. Nah, ini yang selanjutnya yaitu Raqib dan Atid. Di dalam nazom Raqibun kada atidu. Malaikat Raqib, kada atid, begitu juga malaikat Atid. Malaikat Raqib, siapa malaikat Raqib itu? Malaikat Raqib yaitu Raqibun malakun an yaminil insani yaktubul hasanati. Jadi malaikat Raqib itu adalah malaikat yang berada di sebelah kanan manusia, semua manusia, yang tugasnya mencatat amal kebaikan. Adanya di sebelah kanan, makanya pakai an. Nanya-nanya sama ulama ahli nahu, sama orang yang pintar ilmu nahu, katanya kalau pakai an ini maknanya adalah terpisah. Jadi sama manusia nih, sama seluruh manusia terpisah gitu, nggak nyatu gitu, nggak masuk ke dalam tubuh kita, enggak, tapi pokoknya ada di sebelah kanan dan terpisah. Nah, kalau ada yang bilang duduk, itu salah tafsiran itu. Kalau duduk di pundak kita katanya. Iya, mentang-mentang di Al-Qur'annya itu ada bahasa qaidun, nanti dah belakangan ada di bawah tuh ayatnya malaikat duduk, bukan dudukin pundak kita, bukan maksudnya. Jadi malaikat Raqib itu adalah malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan manusia dan berada di sebelah kanan. Selanjutnya wa atidu malakun anis shimali yaktubus sayyiati. Nah, selanjutnya yaitu yang temannya malaikat Raqib yaitu malaikat Atid, yang adanya di sebelah kiri dan tugasnya mencatat amal keburukan. Kalau kata Mang Ustadz Madinah mah, kalau malaikat Raqib itu begitu manusia melakukan perbuatan kebaikan, jangankan melakukan, baru niatnya aja buru-buru catat. Tuh, buru-buru catat amal kebaikannya, padahal baru niat doang, belum dilakuin, belum. Beda lagi sama malaikat Atid. Malaikat Atid mah ada orang niat melakukan perbuatan kejahatan, baru niat, kagak dicatat. Gitu. Kagak dicatat satu kejahatan, kagak, didiemin aja. Begitu dia kagak jadi melakukan kejahatan, malah dicatat kebaikan. Tuh, begitu, sampai sebegitunya. Jadi malaikat ini sebenarnya pada sayang ya sama kita, pada sayang. Malaikatnya aja pada sayang, apalagi Allah yang Maha Rahman Maha Rahim.
Wa maknahuma hafizun wa hadirun, dan makna keduanya ini malaikat raqib maknanya adalah hafizun, yakni yang mengawasi. Raqib artinya yang mengawasi atau yang menjaga. Terus malaikat atid maknanya adalah wahadirun, yaitu hadir atau yang hadir. Maknanya atid itu yang hadir. Kalau di dalam kitab ini, yaitu kitab Fathul Alam, yang penyusunnya adalah Syekh Dr. Hisham rahimahullah ta'ala, yang mensyarahkan daripada kitab Aqidatul Awam yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah ta'ala. Qala ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tuh, begitu Al-Qur'annya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mananya wallahu a'lam bil muradi, id yatalaqqa, tatkala mencatat. Siapa? Al mutalaqqiyani, dua malaikat pencatat. Anil yamini, pada sebelah kanan. Jadi yang ada di sebelah kanan, yang satunya wa anishimali, dan satunya lagi berada di sebelah kiri. Qaidun. Nah, ketemu dah nih yang duduk. Nah, ini banyak orang yang mengatakan ini malaikat duduk di pundak kita gara-gara ayat ini, qaid, yang duduk. Ini yang duduk di sini maksudnya sekarang kita coba kita pakai akal kita. Ini mah secara akal aja dalilnya, bukan pakai ilmu tafsir. Yang namanya mencatat itu berdiri apa duduk? Sekretaris kerja atau bendahara atau apa mencatat, tugasnya mencatat, udah pasti duduk di satu ruangan dan ada mejanya. Begini makanya bahasanya di sini duduk, bukan berarti duduknya di pundak kita didudukin malaikat. Ya ilah. Malaikat gedenya kayak apa tahu kan, lagi dudukin pundak kita kagak sanggup kita kan, begitu. Jadi ada yang mengartikan begitu, katanya ada di pundak kita, duduk di pundak kita sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, enggak begitu, enggak. Jadi malaikat duduknya tidak seperti itu. Jadi secara akal kita, yang namanya duduk mencatat itu udah pasti di satu tempat, duduknya juga duduk itu, terus ada sarana-sarananya gitu, kayak meja gitu. Kalau di manusia nggak mungkin jadi duduknya di pundak. Walaupun di sini bahasanya qaidun, itu duduk, karena nggak ada keterangannya kan duduknya di mana itu. Nah, kalau yang lempengan itu kita tidak ada kewajiban memikirkannya. Kewajiban kita adalah meyakini, mengimani bahwa malaikat raqib dan malaikat atid dan seluruh malaikat yang wajib kita kenal itu ada. Dan malaikat raqib ini ya tugasnya mencatat amal kebaikan, dan malaikat atid tugasnya mencatat amal keburukan. Malaikat raqib adanya di sebelah kanan, malaikat atid ada di sebelah kiri. Jadi kita nggak disuruh sampai sedalam di mana dia duduknya, nggak disuruh, itu nggak dianjurkan dan tidak diperintahkan. Yang wajib oleh kita yaitu mengimani saja adanya malaikat tersebut. Ma yalfizu min qaulin, tiada orang mengucapkan daripada satu ucapan. Ya, jadi tiadalah manusia mengucapkan daripada satu ucapan illa ladaihi raqibun atidun, kecuali
ada yang mengawasi, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, mana qaulin di sini bukan hanya ucapan. Ucapan lisan maupun ucapan hati, ucapan perbuatan lah, perbuatan ucapan ya, tangan ya berucap, tangan yaitu berbuat, kaki berucap yaitu melangkah. Jadi seluruh anggota badan ini kan di dalam kubur tuh kita nggak bisa menjawab dengan lidah, tapi menjawabnya dengan anggota badan. Berarti anggota badan kita ini berbicara. Berarti makna ucapan di sini, makna kaulinya seluruh anggota badan kita. Itu nggak lepas, nggak luput dari pengawasan malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, singkat cerita dah. Emang lagi cerita ini, lagi bacain kitab Fathul Alam, bukan lagi ngajarin, lagi bacain ini mah, bukan lagi menggurui, tapi lagi bacain. Anggap aja ini yang ngomong adalah Syekh Dr. Hisam, walaupun bahasanya begini, bukan sison lagi, jadi nyambungin lidah. Iya, Sison gak bisa ngomong, tahu-tahu lancar ini ngomongnya dari mana ya? Wah, ini dari kitab Fathul Alam ini mah gitu. Selanjutnya Malikun, itu malaikat Malik yang ke-9, dari malaikat yang wajib kita kenal. Siapa malaikat Malik itu? Yaitu Khazinun Nar. Malaikat Malik itu adalah juru kunci neraka. Juru kunci neraka. Semua tuh diatur sama malaikat Malik. Dari mana kita tahunya itu namanya Malik, juru kunci neraka? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadau ya Maliku." Nah, kalau di sini mah ayatnya segini doang. Sepotong. Wa nadau ya Maliku kalau di kitab ini. Nah, berseru mereka ahli neraka kepada malaikat Malik. Wahai Malik. Nah, penasaran ini kita. Apa ini ya ini ayatnya? Coba kita lihat. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Bunyinya kelanjutannya yaitu wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuka. Qala innakum makisun. Nah, jadi nih ahli neraka saking kagak enaknya disiksa, saking capeknya disiksa, saking sakitnya, wah pedih dah pokoknya, susah dibayanginnya. Berseru kepada malaikat Malik, ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Kalau bisa mah mintain dah ke Tuhan kamu supaya kami ini semua dimatiin aja gitu. Dimatiin saja saking pedih-pedihnya. Kan kalau udah mati mah udah tuh nggak kerasa lagi siksaan neraka sampai sebegitu tuh. Berseru pada malaikat Malik supaya minta ke Allah Ta'ala agar ahli neraka ini pada dimatiin saja. Nah, apa jawabnya malaikat Malik? Qala innakum makisun. Malaikat Malik menjawab, innakum makisun. Sesungguhnya kalian semua diam-diam aja di sini, tinggal di neraka ini. Begitu jawabannya. Jadi kagak mati-mati terus baik. Merasakan pedihnya siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya Waridwan. Nah, ini malaikat Malik dan malaikat Ridwan sama-sama jadi juru kunci. Nah, kalau malaikat Malik yaitu juru kunci neraka. Kalau malaikat Ridwan adalah juru kunci surga. Yang malaikat ini punya anak buah.
sudah pasti kalau jadi juru kunci, jadi ketua, jadi kepala itu pasti punya anak buah. Ya misalkan kayak tadi tuh dia udah capek alin neraka nih, manggil malaikat Malik, maksudnya biar anak buahnya ini biar berhenti gitu, biar berhenti mau membebaskan dia di neraka gitu, biar diangkat itu maksudnya. Jadi banyak anak buahnya malaikat-malaikat yang lain, nggak sendirian jadi malaikat Malik, tapi malaikat Malik yang mengatur gitu. Siapa aja ini ya yang romannya udah dapat kasih sayang Allah gitu, atau juga dosanya romannya hilang ini udah dengan disiksa di neraka, oh si fulan misalkan begitu diangkat gitu. Itu atas perintah malaikat Malik. Nah malaikat Malik atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kita semua ini jangan sampai mampir di neraka. Amin ya rabbal alamin. Neraka ya Allah ya Robbi, jangan lama, sebentaran aja coba dah. Api dunia tuh yang kita buat nyalain rokok ya, kalau mau ngopi pasti nyalain rokok dah tuh, itu kan api dunia udah segitu panasnya, apalagi api akhirat yaitu api neraka yang bahkan ada satu keterangan bahwa api dunia ini adalah asapnya api neraka. Ini baru asapnya aja udah segitu panasnya, apalagi apinya gitu. Makanya bisa jadi itu digambarin dalam Al-Quran, kaki yang dibakar, kepala yang mendidih, rontok langsung itu. Serem ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini malaikat Ridwan yaitu khazinul jannah, juru kunci surga. Ihtaja maksudnya yaitu selanjutnya yang mengikuti malaikat Malik, itu terakhir malaikat Ridwan yang tugasnya menjadi juru kunci surga, juru kunci. Jadi tahu nih yang bebas dari neraka siapa aja tahu gitu, langsung dioper. Ini namanya jadi juru kunci. Terus lagi yang mengatur, oh si fulan oh di surga ono gitu, atau kelompok mana gitu diatur, jadi yang mengatur sekalian. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menugaskan 10 malaikat ini bukan berarti Allah taala tidak mampu melakukan sendirian di dalam mengurus alam semesta atau mengurus ciptaannya. Allah taala bisa saja, nggak perlu malaikat, udah sendiri aja. Tapi Allah taala tidak seperti itu. Allah taala kasihan sama kita nih, khususnya manusia, biar supaya pada tahu, pada bisa belajar bahwa yang namanya mengurus sesuatu itu butuh yang namanya ketua dan anggota-anggota. Ya seperti Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi 7 hari. Lah kok 7 hari Allah Ta'ala masa maha kuasa nyiptainnya pakai 7 hari, sekejap gue jadi kan begitu. Itu maksudnya Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa semua apa saja itu butuh proses, nggak bisa sekaligus. Sama seperti ini, menugaskan para malaikat ini tugasnya, itu bukan berarti Allah Ta'ala tidak mampu. Tapi Allah Ta'ala justru mengajarkan kepada kita bahwa setiap apapun itu tidak bisa dilakukan sendirian, khususnya bagi manusia. Allah Ta'ala sayang sama kita. Coba seandainya Allah Ta'ala nggak pakai malaikat, udah dikerjain sendiri jadi semuanya, mungkin manusia nih semuanya pada bersaing, semuanya jadi ketua. Nah kalau semuanya jadi ketua gimana? Jadi repot. Kata ini harus begini, kata ini ribet dah, nggak ada yang nurut gitu. Tapi ini Allah Ta'ala mencontohkan kepada kita, ya bagus Allah Ta'ala seperti ini. Nah ini bukan berarti Allah Ta'ala itu tidak kuasa. Justru ini Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini bahwa berkaitan dengan yang kita pelajari yang lalu, bahwa malaikat yang wajib kita kenal ada 10, dan malaikat yang bisa merubah wujud itu ada 4, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Kalau Munkar dan Nakir pada dasarnya adalah tidak bisa merubah wujud. Cuma karena ada peristiwa ketika menanyakan kepada Sayyidina Umar bilang, "Budak banget ngeliat muka lo." Gitu. Akhirnya dia mohon pada Allah untuk bisa merubah wujud apabila bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang beriman, dia merubah wujud menjadi ganteng. Mudah-mudahan kita ketemu malaikat Munkar dan Nakir dalam keadaan ganteng, amin. Dan selanjutnya yaitu kita masuk pada malaikat Raqib dan Atid, di mana Raqib dan Atid ini berada di sebelah sisi kanan kita yang bertugas mencatat kebaikan kita, dan malaikat Atid berada di sisi kiri kita bertugas mencatat perbuatan-perbuatan jelek kita.